Ketemu lagi di Gedang Rojo Cerau. Wah, harusnya bareng tadi. Nggak usah lah. Baik tuh, jaga sikap bro. Karena kali ini, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau. Dan kenapa nih undang beliau? Karena ini persis tanggal 1 Juli 2020 ada acara apa nih? Ada acara apa? Ada hari peringatan apa nih? Hari ulang tahun Pak Polisi. Bu Polisi? Bukan bro, ini jangan ditangkap. Jadi ini adalah buka boleh kayaknya sih? Oh boleh. Ya, jadi kita gini. Bukan jelas. karena apa-apa. Kami sebenarnya juga di studio ini juga selalu social distancing Bu ya sebelumnya. Kan jadi Bu kan. Nah, hari ini tanggal 1 Juli 2020 adalah peringatan HUT Kepolisian Republik Indonesia yang ke-74. Boleh tahu? Tepuk tangan buat Polri kita milik kita semua ya. Iya. Polri memang miliknya rakyat gitu ya. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau saat ini bergabung dengan kita saudara kami juga yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Vera Mariola atau AKBP Vera Mariola. Selamat datang Pak. Matur. Jadi dalam tempat kerja terus kita culik. Enggak sebenarnya gitu. Kami social distancing, sobat Rojo sekalian, tetap menjaga jarak. Ada polisi soalnya. Terus pakai masker, emang masker selalu kita pakai. Dan kami juga selalu pakai hand sanitizer, nah itu. Nah dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-74, selamat juga. Kasih apa nih? Selamat, Mbak Vera ini dari komisaris polisi. Iya. Naik satu pangkat ya. Satu tingkat lebih tinggi yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi yang zaman dulu tuh apa sih kalau zaman dulu? Letnan. Letkol. Sangat bro. Dari mayor ke letkol buat sobat Rajo yang nggak ngerti. Nah, kami pengen banget Mbak bisa cerita ke sobat Rajo sekalian pengalaman. Mudah-mudahan nanti bisa buat konten baru nih. Oke. Jadi kami berharap sih Mbak bisa diajak lagi. Nah kali ini ngobrol tentang Oh ya harus Bang. Harus bisa ya? Harus bisa. Karena nggak dapat jatah. Iya. Jatah gaji bro. Iya. Nggak apa-apa Bang. Gua pertaruhkan nggak apa-apa deh dibayar. Ya. Aku Bang ya. Yuk. Apa nih yang mau diceritain apa tentang apa? Apa yang buat Mbak V kemudian menetapkan hati jadi polisi? Gitu ya. Kuliah dulu kan? Kuliah? Iya. Jadi kebetulan Mbak V masuk lewat apa gitu? Lewat jalur kalau sekarang namanya SIPSS. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. SIP. SS. Iya dari kalau gue salah Iya. di awal dia ngomong. Itu kalau dulu itu namanya SEPA. Kebetulan saya itu angkatan terakhir ABRI. Oh, jadi waktu masih bergabung ya Mbak ya? Iya. Polri dan tahun berapa? 99. Iya. Oh, masih muda. Jadi iya dari 99 Mari kita berdoa semoga Mbak Vera menjadi jenderal. Amin. Iya, jadi dulu itu namanya itu SEPA. Sekolah Perwira. Atau PK sama? Sama SEPA PK memang. SEPA PK ke-6 dulu. Saya tuh lulusan tahun 99 dan tahun 99 ABRI. Jadi dulu itu namanya kalau kita tuh Koabri ya, Korps Wanita ABRI gitu. Jadi saya cerita flashback dulu ya kenapa sih mau jadi polisi gitu ya. Mbak kuliah dulu ya sebelumnya ya? Iya, sebenarnya saya daftar polisi itu bukan semerta-merta setelah kuliah langsung daftar itu enggak. Jadi jauh sebelum itu sejarahnya ibu itu pingin jadi polwan. Nah kami itu 4 bersaudara, mungkin yang dilihat dari ibu saya itu saya yang pantas gitu karena dulu itu tergolong tomboy lah, terus pemberani gitu, tipikalnya kayak gitulah dulu. Dibanding dari kakak saya yang perempuan dan adik saya yang perempuan, mungkin saya lebih menonjol sifat seperti itu. Gitu. Disaring dari keluarga gitu. Gue nggak ngebayangin aja gini ya, kalau dulunya tomboy, sekarang kayaknya kayak. Jadi, nah itu ada sejarah nanti kita tuh di dalam musik itu juga diajarkan bagaimana berdandan, bagaimana jadi wanita. Jadi walaupun walaupun kita latihan seperti laki-laki pun kita diajarkan kamu wanita gitu. Hakikatnya memang wanita gitu. Nah seperti itu. Tapi serius Mbak sebelum lanjut ada pelajaran dandan? Iya ada. Make up gitu? Iya ada. Nah, gue harus ngobrol juga Bang. Misalnya gini, kok dia akan ada pendidikan kayak gitu ya.
Setomboy apa sih Mbak? Singkat Iya. Dulu tuh setomboy apa sih? Ya kalau zaman kecil kalau manjat-manjat pohon tuh udah biasa banget gitu. Jadi lu kalau banyak nggak? Enggak juga sih, gitu. Karena gini, Membuat terakhir. daftar polisi pun, daftar yang waktu itu ABRI nggak boleh ada terlalu banyak luka, Luka. ada persyaratannya seperti itu. Jadi ibu karena pengen jadi polisi tidak sampai waktu itu bilang bahwa kamu tuh nerusin cita-cita lah gitu. Awalnya seperti itu, lulus tahun 92 lulus SMA mau daftar Bintara dulu. Oke. Daftar Bintara itu sersan. Ya, Kalau karena sekarang- memang sekarang Bribda. Oke. Karena memang nggak ada bayangan apa-apa, keluarga itu keluarga besar, ibu bapak bukan polisi. Saya baru nanya tuh. Tahunya cuman polisi itu sersan itu gitu loh, nggak ngerti nih ada Perwira. iya kayak gitu. Terus mungkin saat itu berpikir terlalu muluk-muluk. Siap. Menjadi seorang perwira itu kan nggak gampang juga gitu. Jadi 92 lulus 92 itu daftar, kebetulan aturannya sampai sekarang sih masih sama, minimal usia 18 tahun. Oke. Saat itu umur saya 17 tahun, sudah lulus SMA, ya kita polos aja daftar kan, sampai sana ditolak, nggak bisa, usianya belum cukup. Akhirnya Lewat teman-teman Lewat kuliah daerah apa? Jakarta, Oh, waktu itu Jakarta. Panda Jaya, Jakarta. ya. Panda Panda Metro Jaya, Jaya. ya jadi panitia daerah. Panitia Polda Metro Jaya. Ya, Jaya itu Polda kayak Metro gitu. Jaya. Nah terus teman-teman itu lulus SMA mereka kuliah dong gitu kan. Oke. Nah karena pendaftaran saat itu di bulan Januari, saya lulus di bulan Juli, otomatis kan dari Juli ke Januari saya nganggur dong gitu kan. Nah Januari daftar, teman-teman udah kuliah dan sebagainya, nggak bisa kan, ya udah nanti tahun depan aja, tahun 93 coba daftar. Nah di tahun 93 itu daftar, boleh masuk daftar. Jadi waktu itu saya daftar, jadi rumah waktu itu di Bekasi, daftar tuh di sekarang Polda Metro dulu namanya Komda. Daftar situ, saat itu saya semua sendiri. Jadi maksudnya orang tua itu karena memang dari dulu Lepas dulu sendiri, ya? dari dulu jadi SMP daftar sendiri, SMA daftar sendiri, daftar sana sendiri sampai sana. Dari Bekasi ke Polda Metro Jaya. Iya. Itu jauh banget karena Bekasi kan harus lewatin Mars. Ya? Iya betul. Jadi wah dulu tuh malah Makin susah. gak dulu. Apa transportasi susah, mesti naik ojek dulu. Enggak semudah sekarang. Betul, naik turun mobil, naik transportasi umum lah, sampai di Komda daftar, udah dapat nomor dan lain sebagainya, dipanggil satu-satu. Nah saat itu walaupun saya orang Jakarta mungkin polos ya, nggak tahu apa yang harus saya lakukan di dalam tes itu. Orang tua saya tanya, cewek-cewek itu kan poluan, calon poluan, di dalam ngapain aja, terus dibilangin nanti diperiksa ininya, itunya, maksudnya dalamnya. Saya itu tuh yang stres, wah saya mau diapain nih. Saya sorry Mbak, ini saya khawatirnya Sobat Rojo itu nggak tahu maksudnya. Jadi memang dalam hal kita pendaftaran poluan itu memang nggak mudah, memang terus terang dari awal itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita benar-benar diperiksa. Maka tadi gue bilang, oh banyak lukanya dong. Kalau banyak lukanya nggak akan bisa diterima seperti itu. Jadi memang ada aturannya. Kalau yang tertutup oleh pakaian itu maksimal 2 cm misalnya bekas luka. Yang tertutup lebih mungkin 4 atau 5, tapi yang terlihat misalnya yang terlihat di telapak kayak gitu kan kita celana pendek tuh ke dalamnya itu di betis seperti itu. Tidak boleh lebih dari 2 cm. Iya seperti itu. Jadi itu ada nilainya lah, intinya saya juga kurang paham tuh nilainya. Kalau kasaran ini semakin banyak luka ya semakin mengurangi nilai kan gitu. Terus ada tinggi juga kayaknya. Iya, tiap tahun memang beda-beda ya. Cuman waktu itu tingginya minimal 160 dan alhamdulillah saya waktu itu 163 atau 164 lah. Iya, Mbak V ini kalau di antara kami bertiga kami termasuk tinggi 170 lebih. Beliau masih tetap bisa mengimbangi kami lah tinggi. Jadi lumayan tinggi beliau. Percaya lah ya. Percaya. Tapi asal jangan ukur beneran ya. Masa enggak, cuman ada yang menarik di sini kan dari ujung kepala Rambut sampai ujung kaki, ujung iya. kaki itu sampai ke dalam kan? Iya, semua. Jadi semua nanti mungkin bisa didalami lebih jauh, bisa browsing persyaratannya apa, terus yang dimaksud dalamnya itu apa gitu, nanti pasti dijelaskan. Nanti ada itu, silakan buka aja www.polri.go.id, bisa dilihat persyaratannya. www.polri.go.id. Ya. Jadi kalau sekarang enak, kita bisa nyari informasi. Seluas-luasnya Ya. buat apapun. Kalau dulu kayak Jangan. saya kan ngama
Ya ampun, saya di dalam itu digituin, saya tuh nggak siap, maksudnya walaupun di Jakarta saya bilang terlalu lugu, masa harus dibuka bajunya gitu, saya aduh nggak deh, orang lain melihat tubuh saya saat itu saya langsung pulang. Jadi saya namanya langsung mundur, belum ngapa-ngapain itu, belum masuk tes apa udah sampai rumah itu orang tua nanya, loh kamu gak jadi tes? Saya bilang gini, kamu buang waktumu 1 tahun gitu kan, teman-temanmu kuliah terus cuma gara-gara itu ya pokoknya nggak siap, udah nggak mikir lagi mau jadi Tapi memang nggak sampai ke Komdak itu nggak pernah tahu apapun yang mau dilakukan. Contohnya, sorry, saya juga pernah tes, kan bogil loh. Cewek juga bogil kan? Iya. Tapi kan cewek semua. Iya. Cuma jadi begitu yang cowok. Iya, enggak. Gimana sih di kepala tuh nggak kepikiran sampai seperti itu yang orang cerita gini. Ih, kayaknya nggak siap ya udah. Akhirnya langsung lari. Sebentar, balik kanan itu setelah dari Komdak itu berarti sudah duduk nunggu antrian. Menolak untuk diperiksa seperti enggak, belum. Jadi belum masuk. Dengar informasi itu langsung balik kanan. Udah pulang. Jadi nama saya dipanggil dalam antrian begitu ada briefing kan. Syaratnya nanti nunggu gitu. Sampai rumah disikat sama orang tua. Iya, terus gimana? Udah mau kuliah lah waktu itu. Hilang loh pikiran jadi polisi. Iya, udah pikiran. Tahun 93 kuliah ya bayar. Masa datang sendiri, bayar sendiri, orang tua nggak tahu apa-apa juga. Terus tiba 93 ya, kan ngambil D3 akuntansi waktu itu. Mau wisuda 96, orang tua tuh nanya, loh kok sebentar amat sih sekolahnya gitu kan, kuliahnya kan cuma 3 tahun. Oh ya orang D3 ngamuk lagi. Loh, kok bukan S1 kayak gitu terus. Ya memang beda ya, dulu tuh kita dididik untuk mandiri mungkin ya. Nah, terus setelah itu wisuda tahun 96. Nah, di antara 93 96 itu saya terus terang bantu orang tua punya TK waktu itu, yayasan TK. Jadi ngajar guru TK. Jadi pagi ngajar, sore kuliah seperti itu. Sampai 96 tuh, 96 dilantik. Mikir tuh waktu itu udah mulai krismon, mungkin kalau krismon itu kan mulai 96. Oh sorry kan tahun 2000. Oh iya, di sini akan terlihat kita kelahiran tahun berapa. Iya. Saya 98 itu udah SMA. Gitu. Nah terus setelah itu nggak ada kebayang apa, udah terus ngajar, lamar sini nggak ya harus ada panggilan dan lain sebagainya. 97 coba daftar, itu orang tua ibu. Coba deh kamu daftar polisi deh gitu. Selama itu masih jadi guru TK kan? Iya, sampai 97 itu. Kayaknya susah deh gitu. Maksudnya kita sudah tahu sih persyaratan yang kemarin akhir nggak jadi itu. Cuman kan bukan hanya itu kan, banyak. Mulai tuh mencari tahu apa sih persyaratan bla 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 bla. Soalnya bilang itu ada SEMA PPK namanya, sekolah pertama perwira prajurit karir. PPK atau SEMA PPK. Oh iya. Itu dari perwira bisa itu gitu. Terus ya orang tua ngasih pandangan lah bla bla. Ya udahlah cobalah 97 daftar. Itu saat daftar itu jujur karena orang tua pingin banget ya anaknya mungkin jadi polisi. Ibu bapak itu nganter kemana-mana, jadi kali ini dikawal. Iya dikawal sampai tes jasmani segala macam itu dikawal lah. Terus seiring berjalan waktu sampai jadi dia itu pendaftaran itu ada dua bagian. Pertama kalau lulus tingkat daerah akan dilanjut tingkat pusat di seleksi. Ya. Sorry bro, nah, jadi waktu itu sorry mbak, dari daerah dulu kalau lulus ke pusat atau namanya. Nah waktu itu alhamdulillah nggak diterima. Jadi cuma sampai daerah, nggak berangkat ke pusat. Jadi waktu itu gimana ya? Sedih banget karena kayaknya kita udah berjuang semaksimal mungkin segala macam bersama orang tua. Iya. Terus, nah waktu itu sebenarnya saya kan hobi voli, kita masuk klub voli waktu itu. Cuman tidak berpikir mau jadi atlet voli atau apa, enggak. Cuman mengisi waktu luang gitu. Jadi volinya tuh terus kita tetap latihan seminggu 2 kali. Dan saat itu tidak berpikir lagi untuk jadi polisi ataupun apa. Udahlah gitu, udah sampai aja ya. Karena memang mungkin teman-teman yang pernah merasakan juga tahu lah gimana sakitnya kita udah berjuang sedemikian rupa tidak berangkat gitu kan, aduh rasanya terus ditinggal pas lagi sayang-sayangnya garing loh gue gara-gara Mbak Vera ini jadi tegang semua dari tadi gue garing bercanda
Serius. Udah nggak kepikiran lagi deh, tiba-tiba tahun 9 itu 97 ya. Tahun 98 itu Tapi profesi guru masih kan? terus. Itu bahkan waktu kita daftar itu murid-murid tuh tahu, banyak yang tahu lah tetangga. Jadi tuh rasanya tuh malu gitu. Udah semua tahu, keluarga tahu, bahkan ada saudara tuh yang menyaksikan gini. Vera mau jadi polwan, orang kurus krempeng gitu. Dulu saya tuh kecil banget. Mungkin kurus banget lah pokoknya. Sampai di situ tuh gini, ya Allah, emang nggak boleh ya kalau kita tuh jadi polisi gitu kan? Kalau kita mampu kenapa enggak gitu aja. Ketika nggak berhasil ya sudah. Jadi tuh cibiran makin banyak kan? Iya. Nah di tahun 98 ini mungkin panjang itu, setahun itu menghadapi beban dia. Gue pernah ngerasain. Susah move on lah. Gila. Terus waktu itu 98 udah nggak mikir kayak gitu, orang tua lagi ke Padang, tiba-tiba dulu kan nggak ada handphone ya, telepon rumah bunyi, ada temen cewek ngabarin, lu nggak daftar lagi? Enggak lah, apa kemarin ya. Terus terang waktu itu orang tuh banyak yang bilang kalau nggak punya channel, kalau nggak punya uang, lu percuma, lu bakalan balik gitu kan. Nah saya yang awam yang itu ya nggak mungkin lah sekarang diajakin temen lagi, gue nggak punya duit, gue nggak punya channel, ngapain gue sia-siain lagi gitu. Nah terus temen saya mungkin kalau sekarang dia mendengar atau saya kehilangan jejak, namanya Roni, cewek dipanggil Roni, dia telepon, udah lu daftar aja, coba lagi deh. Masalahnya temen ketemu tuh daftar 97 itu. Oh sama-sama cuma iya. Siapa tahu ya ketemu Mbak Roni ya. Ya Mbak Roni sama ini Mbak Roni. salah satunya atas jasa Mbak Roni itu mungkin saya juga karena saya udah nggak mau daftar. Dia tuh yang maksa-maksa, lu kalau ada lu rame enak, ayo dong gitu. Memang kita tim penggembira lah. Biasanya itu ada GPK memang gitu. Di satu kelompok kayak gitu. Terus gerakan pengacau kelas, orang-orang rame. Gerakan pengacau kelompok. Pengacau kelompok, pengacau kelas, anak-anak kelas. Tapi Mbak Oni itu masih ada. Ya ini kan kita ceritain nanti sedikit. Kadang-kadang kita tuh saking antusias loh Mbak. Panjang ternyata. Pergulatan batin dan usahanya ternyata panjang. Iya. Dan sama masih ada segmen nggak semudah itu. Nggak semudah itu gitu kan. Iya, nggak semudah itu. Telepon, tadi udah malas-malas. Orang tua itu lagi di Padang. Terus ya gimana ya nih ya? Ini kan udah bisa ada surat pernyataan orang tua dan udah daftar aja itu kan bisa maksudnya nggak saat ini, yang penting daftar bisa besok kalau nggak administrasi. Pikir-pikir ya udah pada iseng udah gitu, udahlah berangkatlah ke sana, daftar, terus telepon orang tua. Ya orang tua juga bilang, kamu serius? Iya, ya udah kalau gitu mami pulang deh gitu. Jadi dari Padang itu mendadak pulang, yang harusnya masih berapa hari pulang karena harus ada surat pernyataan, udah lengkapi semua. Berangkat tuh pengumuman, berangkat ke Magelang. Pantau Dan di Akmil itu 2 minggu, namanya kan waiting ya, dari awal sampai akhir sama tesnya seperti. Cuma ada wawancara yang kita kan ABRI ya, 4 angkatan, jadi ada AD, AL, AU, Polri, itu yang wawancara kita satu persatu. Itu gunanya saat itu untuk menentukan penempatan. Nah, mau di matra apa ini? Ya, gitu. seseorang di matra siap di matra adalah kalau udara atau Polri. Dari hasil wawancara dan dari hasil psikotes. Nah, oh jadi nanti yang menentukan tuh dari hasil itu. Iya. Meskipun nanti pengen jadi Polri, tapi ternyata hasil tesnya angkatan darat gitu ya. Nggak bisa ya Pak ya? Enggak. Jadi yang menentukan di psikologinya. Iya, jadi kalau sekarang enak, orang kalau mau daftar TNI ya daftar TNI. Iya. Polri. Kalau dulu enggak, kita ABRI. Ya, karena Polri tergabung dengan ABRI. Ya. Jadi ada yang pengen masuk polisi, tiba-tiba akhirnya angkatan darat, ya nangis darah lah kayak gitulah, ada yang angkatan darat ya kayak gitulah, itu biasa banget. Nah daftar sampai sana, tes lagi, yang terjadi Poni nggak berangkat. Oh, dia terhenti di Polda Metro Jaya. Iya. Komda. Dia nggak berangkat, kita berangkat. Berapa orang Mbak? Lupa. Kalau lulusan kita itu lulusan terbanyak karena 1000 lebih gitu lulusan kita di Indonesia, 4 angkatan. Untuk jumlah dari Panda Jayanya itu lupa sih ya, udah 21 tahun, 22 tahun ya. Jadi hebat ya, masih muda. Nah terus udah berangkat itu
kita kan ya biasa kalau daftar itu pasti ada teman deket ya. Saya dekat sama satu ada anaknya polisi namanya Cowok? dia. Enggak, jangan dari gitu cewek. Kita masih jaga sikap nah. Cewek. Sekarang dia di BNN. Polisi juga nih? Polisi. Oh, Dia di musiknya BNN. Dia kebetulan ketemu di situ namanya dia. Oh, iya. Ketemu di situ dari 97. Dia juga sama di Polisi. Borobudur tapi dia sarjana ekonomi S1. Kalau aku kan D3 akuntansi. Borobudur dari apa? Bisa di mana? Borobudur Jakarta Timur. Iya, Kalimantan. Bisa. Nah, sama 97 itu dia juga gugur waktu itu. Tapi dia udah sampai Magelang. Pulang. Nah, kita berjuang sama si dia itulah, jadi ya kejamret ya pernah, bawa mobil nggak punya sih, begitu-gitulah pokoknya. Ya dulu kan. Siapa yang jamret masih ingat nggak Mbak? Bantu ya Mbak. Sampai Magelang itu kan berarti bukan berarti lu lulus ya. Berarti lu pasti bisa pulang balik lagi. Betul, masih bisa pulang. Kalau gua tahun 2001 itu yang berangkat dari provinsi gua ke Magelang itu 8 orang. Salah satunya kita. Dan salah satunya kita juga yang pulang. Ya gitu. Nah, Itu pulang pun nolak. Oh, nggak diterima. Terima. Kalau Mbak Vera tuh bisa, misalkan udah diterima tapi menolak pulang gitu. Boleh tapi tolol banget. Orang Orang nangis terima. lagi. Jadi lu sampai Magelang itu belum tentu diterima, ya. Tapi kalau udah keterima terus lu pulang goblok. Iya. Terus buat dia aja. Gue semprot disinfektan biar nggak kuat. Iya, terus tes lagi itu dari awal sampai akhir sampai itu di situ. Terus jadi sebelum pengumuman kita udah tahu mata apa. Polri baris. Nah, si A si B. Jadi oh saya Polri udah gitu. Tapi waktu itu memang langsung masuk ke jalur Polri kan. Tapi seperti yang masa iya sih? Belum masuk. Oh kayak gitu gak yakin. Karena gini, begitu sampai sana mungkin saya udah enggak ya. Atau kalaupun masih ada mungkin itu hanya sekedar apa ya kayak poin tambahan aja sih. Ditanya misalnya sama itu kamu bawaan siapa kayak gitu ditanya. Oh di tahun saya masih. Iya. Terus saat itu kamu bawaan siapa ya orang saya nggak kenal siapa. Ya sempat ada ngomong pede banget lu nggak bawa siapa nggak ada yang bawa. Nah itu. Jadi masa sih kayak gitu. Jadi kalau Mbak Fe kan anggota Polri yang anggota APNS, yang di anggota pemerintah kita yang bebas-bebas itu mencoba mengejawantakan beliau kekhawatiran itu. Backingan bro ditanya. Ya itulah. Terus jujur ya saat itu yang saya lakukan di Akmil hanya sholat, tahajud sampai tertidur di sajadah itu hampir setiap hari, hampir setiap malam. Masya Allah. Itu jadi di sini mungkin saya sekalian sampaikan juga bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Ya. Banyak yang bilang kamu nggak mungkin bisa kalau nggak punya backingan gitu. Saat itu yang kedua itu terus terang silent, nggak ada satupun orang yang tahu kalau saya daftar. Saya pesan sama orang tua takut kejadian lagi malu lagi kita. Ya itu terus sampai kita sudah tahu, oh ya 2 hari sebelum pengumuman kita sudah tahu matra kita apa. Saya Polri dan terus pengumuman juga nggak dibilang si A lulus, si B lulus, enggak. Ini masuk ke bis ini masuk ke bis ini. Jadi kita nggak tahu saya ini mau yang berangkat kemana, mau diberangkatkan pulang atau mau diberangkatkan ke satu aula besar yang kita dikumpulkan nanti. Waktu itu kan kita karena dari anak-anak mahasiswa jadi ada kalau kita yang perempuan ada yang rambutnya gondrong. Nah nanti kan kalau dinyatakan lulus masuk ke aula dipotong tuh, kita saling memotong gitu orang Indonesia waktu itu. Jadi kita nggak tahu masuk sini masuk ini kita yang lulus apa yang enggak ya wis semua nggak tahu. Terus di situ nanti diputar terus masuk ke situ baru tahulah kita bahwa saya diterima gitu. Nah ya udah masuk situ kita saling pelukan sama-sama lah sama teman-teman. Terus waktu itu untuk koabrinya angkatan saya itu 148. 148 tapi dibagi 4 matra ya? 4 matra, angkatan udara hanya satu orang. Iya. Dari 148 itu? Jadi polisi 58, angkatan darat 57. Masih apa-apa? Masih. Terus angkatan laut 32, satu angkatan udara. Satu ada yang tidak dilantik karena
waktu itu informasinya sih ada surat kaleng yang benang merah, mungkin tahu ya benang merah. Nah itu kita waktu itu tuh kita udah geladi untuk pelantikan. Nah waktu zamannya saya itu ada namanya RPS, Rute Panglima Sudirman. Ini menarik juga nih, maksudnya mereka yang setelah ABRI nggak ada, terutama polisi tidak merasakan itu. Nggak merasakan itu lagi. Iya. Jadi jalan long march jauh. Dua hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Iya. Rute Panglima Sudirman. Bawa tandu ya? Iya, bawa tandu. Orang terdepan bawa tandu. Iya, seperti itu. Bergantian nanti. Mudah-mudahan di konten bisa jadi 2, 3 karena gue yakin waktunya kita nggak kerasa. Terus sakit menariknya. Oh iya. Cuman ada frame yang bilang nih. Jadi gue pengen tahu pada saat ditanya itu backingannya siapa mbak? Gak ada. Kan saya udah bilang tadi. Saya hanya berdoa. Ya bukan gak ada, ya Allah berarti kan. Berdoa, sholat, tahajud. Ya itu aja kerjaan malam itu kita yang lain tuh kayak gimana ya? Cari informasi kasak kusuk. Saya. Berarti polos aja. Nah iya. Sholat aja. Ke kantin makan, balik ke barat. Ya udah sholat isya, tahajud sampai ya pokoknya tertidur di situ, berdoa segala macam lah. Di situ mungkin ya Allah menunjukkan bahwa apa yang beliau yang diinginkan oleh Allah ya sudah, tidak ada yang bisa menolak seperti itu. Nah mungkin di sini saya juga mengajak teman-teman nggak usah takut deh untuk daftar gitu kan. Ada contohnya, jadi kalau ada panio pakai uang, demi Allah saya nggak akan selamat sampai pensiun kalau saya pakai uang. Benar. Saya nggak pakai uang, jadi nggak tahu ya kalau mungkin ada fotokopian selembar 2 lembar itu pakai duit. Kan balik lagi urusannya. Enggak, yang jadi pertanyaan itu sebenarnya kalau ngomongin masalah duit nih, ini kan pangkatnya udah berapa sih? Keluar apanya nih? Udah keluar berapa? Kan kalau itu kalau masuk kan nggak pakai duit. Tapi kalau udah sampai posisi begini, Gua nyambung masuk tuh. Sensitif nggak sih itu? Apa tuh? Jadi kita nih orang awam di luar sana, bener. Kalaupun masuknya udah mahal gitu ya, ternyata udah dijawab sama Mbak Fei. contoh nggak ada. Nggak ada. Tapi buat naik pangkat tuh enggak ya ampun. Alhamdulillah. Nggak tahu kalau orang bilang ABC terserah. Siap. Ini kan nanya saya langsung. Iya. Ini saya juga jawab jujur, tidak ada. Tidak ada. Beneran. Saya dari pertama dinas apa kata penempatan bayar. Saya enggak. Mbak pernah pertama di mana? NTB. Nusa Tenggara Barat. Lombok. Iya. Ibu kotanya Mataram. Iya, Mataram. Jadi gini, itu lucu lagi tuh. Saya tuh nggak tahu Lombok, orang zamannya SMA tuh, SMA aku dia nggak pernah jalan-jalan. Jakarta mana sih? Iya makanya. Bekasi. Coret. Ya itu. Jadi lu nggak tahu tiba-tiba Mataram Lombok. Nggak pernah naik pesawat saat itu kan. Lah kan nggak mungkin sono naik kereta gitu nggak mungkin kan nah, pesawat. Terus sampai sana, kayak gini gitu kan. Terus sampai sana kan nggak seperti yang dibayangkan bahwa ternyata Jakarta, karena kita biasa di Jakarta, tiba-tiba sampai sana seperti itu, begini gitu kan. Maksudnya tidak ramai seperti itulah. Ya penyesuaian lah. Ke apa Mbak? Maksudnya penempatannya itu ke Polda kan, ke Polres? Jadi saya alhamdulillah dari pertama dinas sampai sekarang nggak pernah ke Polresnya. Jabatan pertama Mbak? Di keuangan, karena gini perlu diketahui bahwa kalau untuk yang sumber sarjana memang lebih kepada staf. Gitu. Ya lebih pada staf, misalnya keuangan, Rena gitu. Nanti mungkin bisa lah konten selanjutnya jelaskan sih. Iya. Intinya kan sudah berarti kan kalau keuangan ya pegang keuangan. Iya. Enggak, kalau gue sih bukan ngomong itunya. Ada konten selanjutnya beliau dari omongan beliau langsung berarti itu kan yang lebih kita gali lagi. Jadi ini masih resume aja. Iya. Ya seperti itu. Sebelum untuk konten ini sebelum kita tutup Mbak, apa namanya? Saja nih gue pengen banyak banget pertanyaan tapi nggak apa deh. Tapi gue dapat satu dari sini bahwa masuk Polri nggak bayar. Iya. Gitu ya. Terus untuk masalah kepangkatan juga nggak bayar. Itu berarti pada saat kenaikan pangkat itu prestasi lah. Waktu kita penempatan pertama kita 11 orang. 11 orang, 2 Polwan, 9 laki-laki. Yang asli sana ada 1 orang Polwan. Namanya Rina. Halo Rina, kalau nonton. Rekan Mbak Fei itu. Iya, sekarang dia di Korlantas. Korlantas Mabes Polri. Iya. Jadi kita bersebelas waktu itu. Ya
karena kita sama-sama orang perantauan, persaudaraan kita jadi kuat gitu. Jadi sama-sama saling bantu. Apa istilahnya? Satu letting. Yang Marina ini ya? Iya. Nah, waktu itu karena kita cuma berdua yang keluar, saya sempat ditampung di tempat Rina itu sambil karena tidak ada mes kan. Tidak ada mes. Belum ada waktu itu. Jadi adanya mes Bintara. Waktu itu mungkin masih pertimbangannya kan ini perwira, saya Bintara, tapi saya juga nggak enak ya namanya numpang sama orang lama-lama kan, walaupun keluarga itu welcome banget, sayang sekali gitu loh sama saya. Nah, terus akhirnya mungkin sekitar 2 bulan setelah itu pindah ke mes yang gabung dengan Bintara, tapi saya kamar 1 gitu. Bintara itu ada 1 kamar berdua, bertiga, saya sendiri itu deket Polda. Nah, mungkin setahun setelah itu baru pindah ke mes perwira. Berapa lama di Mataram? Saya itu sampai 2003. Nah, 2002 menikah bulan Agustus, 2003 April baru pindah Jogja. Dapatnya polisi nggak? Enggak. Oh bukan. Udah pernah tahu ya? Kita Pura-pura nggak tahu. Oke. Jadi biasanya kan tahunya kan ya polisi, ketemunya sama polisi. Polisi, betul kan. Ya. Oke. Itu sih. Tapi ini kita akan tunda Bang ya. Kita akan nantikan biar ada kelanjutannya. Siap. Biar makin seru ya, Bang. Boleh. Dan- Ini kan juga waktu terbatas. Terbatas. Ini kan nih Kita melancar bahas pas istirahat. Pas istirahat, siap. Kan saya harus kembali lagi. Kembali ke kantor. Ya. Dan gua udah memikir kemana yang mengenai detailnya nanti kita bicara lagi. Ya. Segmen per segmen. Gitu ya. Mbak Fe, terima Iya, kasih iya. banyak di kesempatan ini. Karena betul Mbak Fe ini kita culik makan siang. Jadi sisa waktu berapa ini? Iya. Ya udah langsung. Terima kasih banyak Mbak Fe. Iya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi. Karena banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya pengen Disimpan dulu ya. sampai ke AKBP nih. Iya. Step-step nanti. Waktunya mungkin terbatas ya. Iya. Bisa next. Siapa pengalaman seru, pengalaman ini pokoknya nanti macam-macam. Ini aja belum apa-apa udah seru banget. Iya. Sampai waktu kita nggak kerasa. Mbak Fe, terima kasih banyak. Ya, sama. Sekali lagi selamat buat kenaikan satu apa sih? Terima kasih. Kenapa? Satu pangkat, satu tingkat Satu lebih tingkat tinggi. lebih tinggi. Tingginya. Ya, selamat dan sukses, semoga amanah, semoga secara pribadi pasti lu berdoa, Iya. pasti Mbak Fe juga. Semoga Mbak Fe bisa mendapat pangkat bintang. Amin. Allah. Amin. Amin. Kan jawab sih Mbak. Tanpa Amin. Padahal udah gitu. Tapi kan Tuhan, kita bicara Tuhan. Iya. Ya. Salam hormat buat keluarga, terima kasih. Sobat Rojo, mudah-mudahan dalam kesempatan yang sangat sebentar ini, tapi insya Allah sangat menarik dan sangat apa ya? Inspiring. Menginspiratif kepada sobat-sobat Rojo semua. Mohon maaf salah-salah kata, Mbak Fe. Tidak ada niat saya pengen niat bercanda, tapi ternyata kemudian garing tingkat tingginya. Saya mohon maaf lahir batin. Jangan lupa di like, Comment, comment, share, share, and subscribe.